Puji Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaan di dalam bahasa Indonesia. Begini pertanyaannya, Pak. Ketika kita menghadiri pesta atau acara adat atau di gereja, maka ada orang lain yang memimpin doa. Bagaimanakah seharusnya sikap kita? Apakah kita menyimak isi doa itu saja, atau kita berdoa di dalam hati kepada Tuhan agar doa itu menjadi doa baik dan benar di hadapan Tuhan? Karena kadang yang memimpin doa tidak sesuai dengan kebenaran yang kita mengerti. Doa itu bukan hal biasa. Doa itu bukan hal yang gampang. Dan surat Paulus kepada orang-orang Roma, kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 26, Paulus menuliskan, sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Berarti susah ya, seorang rasul berkata demikian. Doa tidak gampang. Dan para murid Rasul Tuhan Yesus sendiri minta supaya Tuhan Yesus diajari bagaimana seharusnya berdoa. Perlu kita diajari Tuhan, sehingga ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam doa itulah iman seseorang, doa itulah teologi seseorang. Ini saya sebagai orang teolog. Doa itu adalah teologi seseorang. Teologi, apa teologi kita? Demikian hidup kita. Jadi doa itulah iman teologi kita. Akhirnya itulah aplikasi hidup kita. Jadi Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 mengajari para murid, jikalau engkau berdoa, demikianlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan di situ dimuliakanlah. Apakah Allah tidak mulia? Bukan, Allah mulia. Dimuliakan namamu di situ. Bagaimana kita seharusnya menghormati Allah, itulah dimuliakan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa itu 3 baris pertama itu tentang Allah. Jadi setiap doa kita, apakah mesti doa Bapa kami, tidak diucapkan secara langsung, tapi secara prinsip iya. Jadi doa itu harus memuliakan Tuhan, berhubungan dengan kerajaan Tuhan, berhubungan dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini doa tidak bisa suka-suka. Ya. Jadi kalau demikian kita ke pesta, ke adat, apakah kita menyimak doa itu atau kita membuat doa dalam hati kita? Dua-dua. Kalau perlu. Nggak mungkin kita nggak menyimak kan. Kalau kita langsung buat doa sendiri, itu kita tidak mau berelasi dengan orang. Tapi kalau kita menyimak, sudah menyimpang doa itu bagaimana? Jadi kita harus menyimak, jangan sembarangan mengaminkan. Iya. Kita menyimak, kita harus luas hati kita, lapang dada kita, tapi kita tidak sembarangan mengaminkan. Iya. Demikian dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga mau makan di rumah orang Farisi, padahal orang Farisi itu hidupnya munafik, pengajarannya sudah menyimpang. Tapi ketika Simon orang Farisi mengundang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya untuk makan, Tuhan Yesus mau. Demikian kita ke pesta atau ke tengah agama lain atau ke tengah orang Kristen lain yang tidak mengerti kebenaran atau yang tidak
menurut kebenaran ajaran mereka, kita masih harus memberikan diri bergabung dengan mereka. Dengan catatan kita tidak mengaminkan menerima semua isi doa mereka. Jadi ada istilah itu, kita secara luar itu lunak. Ya lunak. Tapi ada tulang. Manusia itu kan daging di luar ya, tulang di dalam. Kata Dr. Stephen Tong, beda dengan kepiting. Kepiting itu keras di luar, lembut di dalam. Jadi secara relasi kita welcome, kita mengasihi mereka, kita menyimak. Tapi kalau sudah menyimpang dalam hati kita, kita tidak mengaminkan. Dan ingat, doa itu adalah teologi kita. Teologi kita adalah kehidupan kita. Jadi jikalau ada orang berdoa, tidak usah lama, 3 menit. Kita bisa mengerti teologi mereka, hidup mereka. Itu bahaya kalau aku berdoa, bahaya memang. Langsung orang tahu kalau orang itu mengenal kebenaran. Doa itulah garis iman kita. Doa itu teologi iman kita. Dan itu akan menjadi aplikasi dalam hidup kita. Belajarlah doa Bapa kami dan ikutilah prinsip di dalam. Bukan sebagai kata demi kata, tapi ikuti dia sebagai prinsip. Pertama untuk kemuliaan Allah, baru untuk kebutuhan jasmani, baru kebutuhan rohani lepas daripada pencobaan, lalu mengampuni. Dan biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah doa. Ya, terima kasih Pak. Kita